Untuk menuju ke sana, saya harus menggunakan bis lagi sekitar 15 menit ke arah gurun. Setelah berjalan agak ke dalam, saya melihat pilar-pilar penopang atap yang banyak sekali. Mungkin sekitar 40 pilar. Nah, ini dia tempat yang saya bilang tadi, Pyramid of Saqqara. Bentuknya berbeda jauh dengan piramid yang kita kenal, tapi justru inilah piramid pertama yang dibuat oleh bangsa Mesir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusyrik billah, innallaha la yuhibbul musyrikin. Jangan kalian menyekutukan Allah, karena memang Allah sangat tidak mengampuni mereka-mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang musyrik kepada Allah. Inilah satu bangunan yang dijaga oleh Allah, ditunjukkan bagaimana seorang manusia mengaku sebagai Tuhan. Ini piramid yang pertama nih, yang dibangun sebelum Ramses II membangun piramid-piramid yang begitu banyak yang ada di Giza. Di dalam piramid ini katanya dibangun kuburan-kuburan para raja. Setelah meninggal, mereka disembah. Mereka diawetkan. Kenapa? Karena mereka tidak mau kehilangan Tuhan mereka. Ini kan berarti mereka menyekutukan Allah. Justru itulah kenapa Nabi Musa diutus ke negeri ini untuk menghilangkan semua nilai syirik yang ada di Mesir. Di sekitar piramid ini ada 2 tempel, ada 2 bangunan lama. Satu dibangun khas untuk membuat mumi, jadi mereka dibalsamkan di tempat itu. Yang kedua, dibangun untuk tempat-tempat raja, di mana raja mereka berkumpul, mereka saling menjamu. Disitulah mereka saling beribadah, menyembah Tuhan yang kata mereka itu Tuhan, padahal mereka adalah juga manusia. Ini satu pelajaran buat kita semua, hikmah bahwa manusia, sekuat-kuatnya manusia, seperkasa apapun, ada Allah yang maha perkasa. Sekuat apapun manusia, ada Allah yang maha kuat. Piramid ini dibuat dari tumpukan-tumpukan batu kapur yang diambil di salah satu gunung di Mesir ini. Bentuk piramid yang berundak-undak itu melambangkan bahwa semakin mengkerucut ke atas, yang berarti lebih dekat dengan surga tentunya. Selesai saya mengunjungi Pyramid of Saqqara, sekarang waktunya saya untuk melanjutkan perjalanan melihat The Great Pyramid of Giza. Di Giza ini sebenarnya ada banyak sekali piramid, tapi yang terkenal adalah 3 piramid Giza. Inilah yang terbesar. Alhamdulillah, saya sudah ada tempat sekarang, sangat dekat jaraknya dengan piramid. Subhanallah. Jadi piramid ini sengaja dibangun untuk menunjukkan kebesaran Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan tentunya. Nah, bangunan piramid ini terdiri dari kurang lebih 2.300.000 sampai 2.500.000 bongkahan batu. Nah, di saat Perancis masuk ke kota Mesir, para ahli sejarah meneliti kurang lebih dari 20 tahun khusus tentang sejarah piramid. Mereka mengatakan jumlah batu yang lebih dari 2 juta ini, kalau dikumpulkan, bayangin, itu bisa membuat tembok setinggi 3 meter untuk mengelilingi negara Perancis. 2 juta lebih. Sekarang kita lihat dari dekat yuk. Di piramid ini terdapat beberapa pintu yang digunakan agar pengunjung bisa masuk. Tapi mumi dan harta yang di dalam piramid sudah diambil sejak ekspansi Islam ke Mesir beratus-ratus tahun yang lalu. Piramid ini merupakan makam dari Raja Khufu dan biasa disebut juga sebagai piramid Khufu.
dibangun menggunakan batu kapur yang diambil dari pegunungan di Mesir. Kalau kita lihat dari jauh, kayaknya batunya kecil-kecil, ditumbuk. Tapi setelah kita deketin kayak sekarang nih, bahkan pas ada di depan batunya, waduh subhanallah, ini batu yang cukup besar, berat, bayangin, antara 5, 10 sampai 15 ton. Nah, ahli sejarah mengatakan bahwa batu ini tidak ditempel dengan lem, kemudian tidak dengan semen. Ini persis seperti Menara Kudus yang ada di Jawa Tengah. Jadi hanya ditumpuk dan ditumpuk. Subhanallah ya. Ini juga salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi ketika awal Raja Islam masuk ke sini, ada 2 pintu besar untuk masuk ke dalam piramid. Yang pertama di atas, yang kemudian di bawah. Tapi setelah Raja Islam masuk, itu semua ditutup. Dan konon katanya di ujung piramid ini dihiasi dengan emas. Jadi ketika emas ini terkena sinar matahari, dia akan memancar. Nah, pancaran emas ini adalah simbol kebesaran Firaun yang saat itu mengaku Tuhan. Pada akhirnya luntur. Karena memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat, ini menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya manusia pasti ada keterbatasannya. Nanti kita lanjut lagi dengan sejarah yang lain ya. Agar lebih jelas lagi bagaimana besarnya Pyramid of Giza, kita akan menuju satu tempat yang agak tinggi yang tidak jauh dari sini. Nah, ini ada 3 nih piramid besar. Piramid yang besar itu dibangun oleh Raja Khufu. Adanya yang sebelah kiri tuh, yang paling ujung, yang casingnya sudah pada hilang. Nah, kemudian yang di tengah, yang lebih kecil, itu adalah dibangun oleh anaknya Raja Khufu. Yang kecil, yang paling ujung, itu oleh cucunya. Jadi pas, sesuai dengan ukuran masing-masing, proporsional oleh ayahnya, oleh anaknya, dan oleh cucunya. Nah, sebenarnya nggak cuma 3, tapi jumlah totalnya itu ada 9. Namun yang kelihatan dari tempat ini hanya 3, ada satu lagi yang kecil, yang paling kecil. Kalau yang itu ayah, yang itu anak, yang ini cucu, jangan yang kecil dipikir itu buat cicit, enggak. Baik, setelah ini ada satu tempat lagi yang nggak kalah penting setelah kita mengeksplor piramid-piramid ini, yaitu Sphinx, patung berkepala manusia berbadan singa. Ada apa dengan semua itu? Nanti akan kita bahas. Oke, langsung saja. Sphinx ini adalah satu bangunan yang kepalanya itu berkepala manusia, tapi badannya berbadan singa. Kok bisa ya? Kenapa raja di saat itu membangun Sphinx? Nah, Sphinx ini adalah sebuah simbol. Peradaban Mesir kuno ini sangat mengagung-agungkan simbol. Kepala manusia pada Sphinx ini menandakan bahwa sebuah kecerdasan. Kerajaan saat itu memiliki nilai kecerdasan yang sangat tinggi sehingga mereka membangun beberapa piramid. Nah, kemudian badan yang berbentuk singa, badan singa, ini menandakan satu kekuatan, satu keperkasaan. Pertama, Sphinx ini dibuat agar para musuh takut tidak mampu menyerang piramid-piramid yang sudah ada. Makanya dari kejauhan, dia seperti binatang yang buas. Kalau kita lihat Sphinx ini dari atas sampai bawah itu ukurannya 20 meter. 20 meter, bayangin. Kemudian panjangnya kurang lebih 75 meter. Nah, orang Arab mengenalnya dengan Abul Hul. Artinya adalah sesuatu yang bisa memberikan rasa takut. Nah, Sphinx ini adalah satu tempat di mana masyarakat Mesir kuno juga mereka memberikan persembahan, seserahan untuk menyampaikan rasa kehambaannya kepada seorang Firaun yang saat itu mengaku sebagai Tuhan. Mereka menyerahkan makanan, mereka menyerahkan emas sebagai tanda bukti bahwa mereka setia kepada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa penjagaan di situs piramid ini sangatlah ketat. Sampai-sampai kita dilarang memasuki bagian dalam patung Sphinx.